hidupku bagi Kristus. Dadah. Bapak, kami sangat bersyukur saatnya merenungkan kitab 2 Korintus. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam Renungan Habatus. Yuk kita lanjutkan renungan dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 10. Nanti semua di rumah dibaca ya. Nah anak-anak, siapa yang pernah dapat pesan dari orang-orang sekitar kita? Mungkin orang tua kita, kakek nenek, paman, bibi, kakak, atau bahkan teman-teman kita. Nah, biasanya pesan atau nasihat yang kita dapat itu suatu peringatan ya untuk melakukan hal-hal baik. Misalnya rajin belajar, taati orang tua, sayangi teman, hormati guru, rajin ibadah, berdoa, baca Alkitab, dan banyak lagi. Lalu bagaimana kamu menyikapi pesan-pesan itu? Pastinya kamu bersyukur, berterima kasih, dan mengerjakan pesan yang penting itu. Nah anak-anak, pesan dan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan penting untuk ditaati. Begitu juga yang dilakukan Rasul Paulus yang menulis pesan dan nasihat untuk jemaat Korintus. Yuk kita baca di ayat yang kelima, 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah anak-anak, Paulus meminta jemaat Korintus untuk menguji diri. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Rasul Paulus berpesan supaya jemaat Korintus tetap tegak, maksudnya kuat, kokoh di dalam iman, yakin, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah sukacita Rasul Paulus jika jemaat setia sebagai murid-murid Kristus. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengingatkan kamu juga saya, bagaimana nih keadaan rohani kita saat ini? Apakah kamu dan saya makin senang belajar firman Tuhan? Senang mengenal Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, yang sudah rela menggantikan hukuman dosa kita dengan mati di atas kayu salib, tetapi dia bangkit, dia menang hidup selama-lamanya. Apakah kita makin senang taati perintahnya, makin senang menceritakan Injil kepada keluarga, teman-teman, dan banyak orang? Apakah kita makin mengasihi sesama kita? Apakah kita makin membenci dosa? Nah, ini semua perlu kita terus periksa di dalam diri kita. Apakah itu setiap hari semakin bertumbuh? Gimana ya caranya supaya bisa semakin bertumbuh, semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh iman kita di dalam Tuhan Yesus? Anak-anak, cara satu-satunya adalah dengan belajar firman Tuhan. Makin senang mengikuti pimpinan Tuhan melalui firman yang tertulis di dalam Alkitab. Makin senang berdoa, makin mentaati Tuhan. Maka kamu dan saya akan memiliki iman yang makin kokoh, kuat, makin percaya Tuhan Yesus, makin cinta Tuhan, cinta firman, dan makin cinta sesama. Mari kita terus bersandar diri kepada Tuhan. Mari kita mohon anugerah Tuhan supaya sejak kecil kita rela serahkan diri dipimpin Roh Kudus untuk hidup bagi Kristus. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maukah kamu memiliki iman yang sejati? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat-sangat bersyukur
Karena sejak kecil kami diingatkan, kami terus dilatih supaya iman kami makin kokoh, kuat, makin percaya kepada Tuhan Yesus, makin teguh, makin melakukan firman Tuhan, makin menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berkati kami sejak anak-anak dengan firman Tuhan, dengan kuasa, dengan kasih Tuhan, sehingga hidup kami betul-betul memuliakan Allah, menjadi berkat, dan diri kami sendiri pun diberkati. Ampuni kami jika kami masih sering melawan perintah Tuhan. Tolonglah kami, kasihanilah kami, berbelas kasihanlah kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terus hidupku bagi Kristus. Dadah. Habatus Renungan